teman-teman, Cak Evan Jaya kini hadir untuk Anda seperti biasanya ya. Kali ini saya akan meramalkan edisi bulan Oktober untuk kamu orang yang ber-12 sio ya. Kali ini saya akan mengambil urutan yang kelima adalah orang yang bersio ayam ya. Nah, kita akan melihat bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang akan dilalui dengan sisi kehidupan negatif dan positifnya ya. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan dulu sifat dan karakter orang yang bersio ayam. Terkenal dengan ambisiusnya ya, cerdik dan lincah ya. Biasanya untuk orang bersio ayam itu dia tekun dan selalu kuat dalam bekerja ya. Hampir sama dengan kriteria orang yang bersio kerbau ya. Orang yang bersio ayam itu biasanya lebih banyak menarik perhatian ya. Sama dengan orang yang bersio ular. Bisa menarik perhatian, bisa menarik lawan ya, dalam mencari ataupun sesuai dengan keinginan, harapan yang bagaimana akan dijalankan ya. Untuk kamu orang bersio ayam biasanya cukup bertalenta dan cukup berkarisma ya. Tapi nggak tahu bagaimana untuk nanti kamu jalankan di bulan 10, bulan Oktober mendatang. Apakah bagus atau tidak, sisi negatif dan positifnya apakah kamu bisa melewatinya dengan baik atau memang hanya begitu-begitu saja. Ayo kita teman-teman, untuk kamu orang bersio ayam kita mulai mengambil kartu pertama. Pertama kita akan melihat gambaran perjalanan hidup kamu dari segi baik buruknya di bulan Oktober ya. Ada Table of Aces as One come together ya. Kamu orang bersio ayam, di sini yang salah adalah hubungan dan ketertarikan, tujuan hidup kamu seperti apa ya. Sebuah keajaiban, sebuah hoki rezeki bisa kamu cari, tetapi harus dimulai dengan keseimbangan. Jika tidak ada sebuah keseimbangan, maka sesuatu harapan pun tidak akan bisa terpenuhi ya. Jadi kamu bisa menjadi lebih terbuka dan menjadi sebuah pedoman tujuan hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Karena yang salah di sini adalah perlu adanya sebuah tujuan hidup kamu, saling berbagi dan saling memberikan sebuah support, nasihat dan dukungan ya. Hidup kamu di sini kamu tidak perlu banyak memberikan sebuah ketidakseimbangan, karena apapun itu semua pasti memiliki sebuah seluk-beluknya, negatif dan positifnya. Tergantung dari kamu bagaimana kamu menyudutkan ataupun menilai sebuah harapan, sebuah pandangan, nilai buruknya bagaimana akan kamu sikapi ya. Nah, jadi di sini hidup kamu di sini ya, saling berbagi, saling mendukung dan saling mendoakan dan saling memberikan sebuah keinginan mengekspresikan sesuatu dengan cara berbagai apa yang akan nanti dilakukan dengan baik ya. Yang kedua, di sini kita akan melihat bagaimana yang akan kamu hadapi dalam mencapai sesuatu, hal yang positif dan negatifnya. Kita akan melihat dari segi positifnya ya. Hal yang akan kamu hadapi ada kartu Distant Horizons and Man-Mel ya. Di sini ada sesuatu yang memang ingin dipenuhi, ingin dijanjikan dan ingin menyusun sebuah rencana tujuan hidup ya. Baik kamu dari seorang laki-laki ataupun baik dari seorang perempuan ya, seorang wanita ya. Nah, jadi Distant Horizons ini mengatakan tentang sebuah bentuk pemenuhan cakrawala yang cukup mapan dan sebuah pemenuhan dan sebuah perencanaan yang sudah matang menjiwai kehidupan kamu seperti apa. Karena yang salah di sini adalah mengenai tentang sebuah kerinduan, sebuah impian, harapan dan sebuah keinginan ya. Nah, jadi di sini perjalanan hidup kamu di sini banyak memberikan sebuah energi yang cukup baik ya. Jadi mengenai tentang sebuah bentuk petualangan, sebuah bentuk ekspresi dalam hidup kamu dalam mencapai apa menjadi sebuah keinginan kamu. Nah, coba di sini yang saya lihat adalah bentuk pengaruh emosional dalam menghadapi segala sesuatunya. Ini dipengaruhi dengan sebuah kesehatan, health dan Asia ya. Yang mana di sini kamu harus bisa lebih banyak memiliki sebuah bentuk pergaulan ya, memiliki sebuah bentuk yang mungkin bisa menjadikan sebuah bentuk pembelajaran hidup kamu ya. Nah, di sini untuk Asia ya, ini mengenai tentang sebuah bentuk pengorbanan. Mungkin dalam sebuah kehidupan kamu di saat ini, kamu harus bisa memiliki sebuah bentuk kebiasaan ya, yang cukup menekan emosi dan pendapat kamu selama hidup kamu itu ya. Nah, jadi di kehidupan sekarang kamu harus bisa lebih banyak membiasakan diri kamu dalam memberikan sebuah tekanan, memberikan sebuah kebalikan ataupun meredakan gitu ya. Jadi emosi kamu harus bisa tetap stabil dalam membentuk kebenaran hati batin kamu yang sebenarnya, mengungkapkan dan mengekspresikan sebuah bentuk kepercayaan, keyakinan dan perasaan kamu secara lebih terbuka terhadap kamu yang kamu cintai, yang kamu sayangi dalam memperdalam sebuah hubungan, baik dari sebuah ketertarikan
keterikatan hubungan kerjasama, mitra bisnis, ya, kolega kerja, ataupun sebagai memperdalam sebuah hubungan, ya, orang yang kamu sayangi dan orang yang kamu cintai dan orang yang kamu perhatikan. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik, dan sesuatu apapun sebenarnya bisa ditindaklanjuti dengan perjalanan hidup kamu. Cuman itu semua tergantung dari kamu sendiri, bagaimana kamu menilai, ya. Nah, apa yang kamu capai di sini sebenarnya tidak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah pengorbanan cukup kuat. Cuman ya pengorbanan itu harus bisa disikapi dengan energi kamu yang cukup baik, ya. Nah, jadi di sini juga dipengaruhi dengan sebuah bentuk kesehatan, ya. Pengaruh emosional kamu di sini yang saya lihat adalah hubungan kamu itu adalah jangan terlalu mencari sebuah kepuasan ataupun mencari sebuah apa yang mendasari hidup kamu lebih kuat, ya. Karena yang saya lihat di sini adalah sebenarnya hidup kamu di sini adalah sebuah kehidupan kebutuhan duniawi mungkin masih belum bisa dipenuhi, ya. Jadi hubungan komunitas bergumul dengan gagasan, uang, pekerjaan. Karena yang saya lihat di sini ya, mungkin kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah pengorbanan daripada mendapatkan sebuah hasil yang lebih maksimal. Jadi spiritual kamu tuh harus bisa dikembangkan dan lebih banyak beristirahat total, dan jangan terlalu banyak mau berpikir muluk-muluk ataupun berpikir lebih negatif, ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat untuk kamu, orang yang mungkin untuk kamu orang bersio ayam, kamu harus bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik. Apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu capai, kontrollah sebuah emosi, pengendalian diri, dan mungkin emosi kamu harus bisa lebih stabil dalam membentuk sebuah hubungan yang baik, ya. Nah, jadi kalau yang saya lihat di sini, untuk kamu di Saint Harrijans, ya, main male ini ada sebuah bentuk pengaruh emosional. Jadi apapun semua bisa kamu capai dengan baik di bulan 10, asalkan kamu capailah dengan sepenuh hati kamu. Apa yang bisa kamu capai, apa yang kamu jalankan, jalankanlah asalkan emosi kamu tetap stabil. Dan tetaplah menjaga sebuah hubungan yang baik jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kamu. Nah, itulah adalah sisi negatif, sisi positif, ya. Sekarang kita akan melihat pengaruh yang akan kamu hadapi dalam mencapai sesuatu dengan sisi negatifnya. Yang pertama, ada kartu Wealthy Man dan Community, ya. Ini adalah kartu yang mungkin cukup mengesankan tetapi juga membawa dalam sebuah rasa negatif yang cukup tinggi, ya. Di sini bertemu dengan Wealthy Man, orang yang kaya, orang yang berduit, ya, orang yang berada. Nah, sedangkan di sini adalah community, komunitas, ya. Nah, Wealthy Man ini adalah sebenarnya adalah sebuah kesuksesan, sebuah puncak karir, ya. Cuman di sini kalau yang saya lihat adalah bertemu dengan orang yang memang kurang bagus, ya. Karena mungkin ini bisa memperburuk keadaan, sesuatu karir, sesuatu hal yang memang tidak cukup banyak menguntungkan bagi si kamu, gitu, ya, untuk kamu orang bersio ayam. Jadi setiap peluang, kesempatan yang dia datang, sebenarnya seharusnya bisa menikmati sebuah kesuksesan dalam bisnis, ya. Jadi kerabat hidup kamu di sini adalah sesuatu yang bisa harus kamu capai. Cuman kalau yang saya lihat ini berhubungan dengan masyarakat, lingkungan, komunitas. Kartu yang cukup memungkinkan adalah bisa membawa dalam sebuah hal yang positif. Tetapi kalau digabungkan dengan Wealthy Man, ya, sisi negatif di sini adalah kamu tidak memberikan sebuah dukungan, bentuk pemahaman, dan bentuk sebuah tempat di mana kamu berada, ya. Karena kenapa? Hubungan keluarga, kerabat, teman, ataupun orang berpikiran yang sama, yang saya lihat di sini adalah tidak menunjukkan sebuah masalah kemitraan, tidak menggambarkan sebuah hubungan yang harmonis. Nah, jadi sebuah bentuk kerja tim yang tidak baik, suasana kerja yang tidak positif, dan mungkin tidak ada sesuatu tanda-tanda orang-orang yang baik di sekitar kamu, ya. Nah, jadi ini kalau yang salah adalah tidak memberikan sebuah saling membantu, saling memberikan sebuah dukungan dan doa. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk pengaruh emosional kamu yang akan kamu hadapi? Pertama, ini adalah dipengaruhi oleh baby love life, ya. Nah, pengaruh emosional dalam menghadapi segala sesuatu dengan nilai negatif, ini kalau yang salah adalah tidak ada sebuah ungkapan
tidak ada sesuatu yang bisa kamu capai dalam menemukan sebuah jawaban ataupun sebuah respon. Karena kenapa? Karena yang tadi di sini adalah tidak memberikan sebuah bentuk pemikiran kamu yang lebih jelas, dan tidak ada sesuatu yang mengumpulkan sebuah tanda-tanda bahwa kamu bisa memberikan sebuah kepercayaan, rasa percaya diri kamu yang cukup kuat, sehingga kamu kurang bisa mengklaim kehidupan kamu di masa lalu. Ya, jadi sehingga di sini ini mengantarkan bahwa arti baby, kamu tidak memberikan sebuah rasa kenangan manis yang bisa membawa dalam sebuah hasil yang positif, hasil yang baik. Perasaan dalam bentuk gambaran, pikiran kamu di sini kurang bisa membedakan makna, membedakan kehidupan kamu seperti apa, sehingga tidak mendapatkan sebuah energi yang cukup baik. Ya, jadi hidup kamu sebenarnya sangat bagus sekali, tapi ya mungkin banyak dipengaruhi dengan kehidupan kamu seperti apa. Nah, beda lainnya dengan kartu Love Life ya. Kartu Love Life ya, ini mengenai tentang sebuah mencintai kehidupan. Nah, jadi kamu tidak ada sesuatu harapan, tidak ada sesuatu pengaruh ya, kehidupan masa lalu dengan masa sekarang. Jadi kamu lebih banyak mendapatkan sebuah pengalaman yang cukup menyakitkan, dan mungkin kamu tidak bisa membantu kamu sendiri, membantu membuka kembali hati kamu. Cinta kasih, penuh perhatian ya, karena yang saya di sini adalah kamu tidak mendapatkan sebuah sikap yang cukup baik di masa lalu, bahkan di kehidupan sekarang. Jadi hidup kamu di sini lebih cenderung tidak memiliki sebuah hubungan yang harmonis, sehingga rencana yang lebih besar pun tidak bisa dilakukan dengan baik. Nah, itu adalah bentuk pengaruh ya dalam kondisi mental cukup yang menekan ya. Seharusnya dengan kartu community wealthy man ini sangat bagus sekali ya, mendapatkan sebuah dukungan dan solusi yang terbaik. Tapi kamu tidak bisa memuncak hasil karir yang baik dan sukses, dan sehingga apa yang kamu lakukan tidak terlalu banyak mencintai hidup kamu, tidak terlalu banyak mengekspos diri kamu, apalagi mencurahkan segala sesuatunya yang baik dengan diri kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan tidak tergambarkan dalam sebuah energi yang cukup menguras tenaga, usaha kerja keras pun tidak nampak, sehingga tidak ada sebuah dukungan yang memang membawa sebuah hasil yang maksimal. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti ya. Nah, ini ada banyak gambaran dari sisi negatif dan sisi positif yang akan kamu hadapi ya. Tapi semua tergantung dari kamu, keyakinan kamu seperti apa. Karena untuk orang show ayam di bulan Oktober ini semua berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan diri, dan ketetapan hati kamu yang teguh. Ya. Jadi semua hidupan kamu itu harus bisa saling menghargai, saling mensupport, saling mendukung ya, saling mendoakan, dan saling memberikan bentuk perhatian. Nah, jadi barulah bisa mendapatkan sebuah hasil puncak karir kamu yang lebih sukses ya. Nah, apa yang akan kamu dapatkan dalam mencapai apa yang menjadi keinginan dan harapan kamu nantinya? Pertama ada dipengaruhi dari the equator, terus ya ada magnetism, terus yang ketiga ada marine life ya. Nah, pertama di sini kalau yang saya lihat ada the equator, mengenai tentang sebuah membuat sesuatu lebih setara, lebih seimbang ya. Nah, jadi the equator to make equal ya. Memberikan sebuah keseimbangan. Kamu harus bisa mencari dan menemukan segala sesuatunya dengan seimbang ya. Apapun dalam hidup kamu, setaralah. Orang-orang dengan tujuan kamu ya yang layak. Membandingkan diri kamu dengan orang lain ada tugas tidak berguna yang hanya mengarah pada ketidakbahagiaan kamu ya. Jadi, ada bahagia, kamu harus bisa memberikan sebuah cipta yang seimbang. Hidup kamu dengan orang lain. Jangan hanya kamu yang dipojokkan, jangan hanya kamu yang dipaksakan, jangan hanya kamu yang bekerja, tetapi secara lebih mendalam dan secara bersama-sama. Ya, ketika mencari sebuah kesetaraan, mungkin ini adalah sebuah tambahan yang cukup kuat untuk pekerjaan kamu dan hidup kamu. Ya, nah jadi hidup kamu sebenarnya bagus ya, hanya saja hidup kamu tidak ada sebuah keseimbangan. Seharusnya yang harus kamu capai bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, tetapi ya jika tidak ya mungkin tidak ada sesuatu yang menggambarkan dengan energi yang positif. Terus yang kedua ya, dipengaruhi oleh yang namanya marine life. Marine life mengenai tentang sebuah bentuk kekayaan, sebuah bentuk materi hidup kamu di sini. Yang salah adalah mengenai tentang sebuah peningkatan, kesuburan, dan kejayaan ya. Jadi keinginan bisa dikabulkan, sebuah harapan, dan bisa lebih dari satu, bisa menemukan sebuah solusi dari bentuk suatu masalah ya.
Kamu bisa mulai beradaptasi dengan hal yang baru, ya. Memulai awal hidup yang baru dan mulailah beradaptasi satu sama lain. Apapun itu, hidup kamu itu adalah sebuah keinginan yang bisa mencapai apa yang menjadi hidup kamu, ya. Nah, hidup kamu di sini sebenarnya tidaklah susah. Jadi apa yang akan kamu capai nantinya, apa yang akan kamu capai, ini mengenai tentang sebuah yang namanya daya tarik. Pesona tujuan hidup kamu seperti apa. Kamu harus bisa lebih banyak mengetahui nilai, kebutuhan, harapan, ya, lebih sadar apa yang akan kamu cari. Jangan lari, tetapi perhatikanlah apa yang menjadi daya tarik, apa yang menjadi lawan kamu. Ya, niat hati kamu seperti apa, dan setiap usaha yang kamu lakukan itu sebenarnya adalah sebuah bentuk hukum alam, ya. Jadi apapun itu, kalau misalnya ide dan gagasan kamu ditolak, ya, maka gagasan yang lama bisa kamu lakukan dengan baik, ya. Jadi tidak perlu banyak menentukan sebuah jawaban, respon, dan ketetapan hati kamu seperti apa, tetapi kamu tanggapilah dengan yang lama, ya. Yang baru ditolak, yang lama masih bisa digunakan, ya. Jadi ibaratnya apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu capai, bisa menerapkan sebuah keputusan yang bijaksana, apa yang bisa membuat kamu daya tarik, dan kamu lakukanlah yang terbaik, ya. Nah, jadi inilah sebuah bentuk hubungan yang cukup baik. Apa yang harus kamu capai, apa yang bisa kamu dapatkan, kamu bisa mencapai itu semua dengan ketulusan hati kamu. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti, ya, apa yang saya katakan dan apa yang harus kamu perbaiki supaya hidup kamu bisa lebih bagus. Karena untuk orang show ayam tuh, kamu harus bisa lebih banyak membalance, ya, balance in your life, ya. Jadi sebuah kehidupan itu kalau jika tidak ada sebuah setara, seimbang, dan tidak ada sesuatu yang seimbang dalam hidup kamu yang dalam melakukan sesuatu, maka segala sesuatunya tidak akan mendapatkan sebuah dampak hasil yang baik. Pengaruhnya sangat cukup kuat, tetapi jika kamu tidak bisa memperbaiki ataupun memberikan sebuah hubungan yang cukup masuk akal ataupun rencana yang akan kamu jalankan sesuai dengan jalannya, maka itu akan mendatangkan sebuah hal yang positif dan baik, ya. Jika tidak, mungkin akan berakibat fatal, ya. Oke teman-teman, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Untuk kamu orang bersio ayam, kita akan melihat asmara percintaan, emosional cinta dan perasaan antara si dia dengan diri kamu seperti apa. Si dia menginginkan bahwa pengennya ingin membentuk sebuah hubungan yang cukup besar, hubungan yang cukup dekat, dan hubungan yang cukup akrab. Hukum apa ya? Impian, ya. Jadi hubungan dan terikat di mana everything is possible. Sesuatunya bisa kamu lakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Mungkin sebuah impian, tujuan rencana kamu seperti apa, ingin mengimpikan ataupun membuat sebuah impian di masa depan bersama kamu supaya membentuk sebuah keluarga hubungan yang baik, keluarga yang cukup harmonis, ya, yang rukun, yang mungkin langgeng, ya. Jadi inti pokok permasalahannya itu adalah semua tergantung dari pemikiran, kekuatan jiwa kamu. Dia pengen bahwa kamu meyakinkan dia. Dia pengen bahwa dialah yang terbaik buat kamu. Dia pengen hidup bersama dengan kamu. Dia pengen supaya kamu lebih banyak berani untuk membuat sebuah impian, tujuan hidup kamu seperti apa. Jadi kamu bisa memberikan sebuah rencana tujuan kamu di masa depan itu seperti apa. Pengennya mungkin hubungan emosionalnya cukup kuat, ya, lebih berpengaruh dengan hubungan di masa depan. Yang saya lihat mungkin berhubungan dengan usaha, bisnis, keluarga, harta, ya, jabatan, kekuasaan, dan mungkin terpandang, ya. Jadi di sini inti pokok permasalahannya itu adalah mungkin ini mengenai tentang yang namanya kekeluargaan. Keluarga mengenai tentang sebuah hubungan, ya. Hubungan di mana mungkin harkat, martabat, derajat, dan kuasa mungkin juga berdasarkan dengan materi, kekayaan, ya.
Jadi impian ini akan dijadikan sebuah momok ataupun sebuah tujuan. Bagaimana kamu bisa menjaga sebuah hubungan tujuan dengan si dia, gitu ya. Jadi semua tergantung dari kekuatan jiwa, kekuatan batin saat antara kamu dengan si dia, ya. Karena ini semua berhubungan dengan materi, ya, orang terpandang, penuh dengan kelimpahan, mungkin juga dengan nama baik, ya. Karena yang saya rasakan ini sangat cukup kuat dan sangat cukup besar, ya. Jadi apa yang diberikan, apa yang disikapi cukup memberikan sebuah yang mungkin ini yang harus kamu perhatikan, yang harus kamu berikan dengan sebaik-baiknya. Emosional, pengaruhnya cinta dan perasaan kamu itu di sini susah untuk memberikan sebuah penyatuan jiwa seperti apa yang akan disikapi, ya. Nah, sedangkan kamu dengan si dia, kayak yang saya lihat, ada appreciate this moment, receive with love and appreciation, forgiveness, ya. Nah, emosional, cinta perasaan antara kamu dengan si dia mengharapkan bahwa hargailah momen, hargailah kebersamaan, hargailah masa-masa indah, masa kenangan yang sudah dilalui bersama, ya. Terus kamu bisa menerima dan menghargai cinta kamu yang sudah diberikan kepada si dia. Pengennya bahwa janganlah bercanda ataupun main-main. Pengennya bahwa menunjukkan cinta bukan hanya sekedar menunjukkan kasih sayang, tetapi dengan sebuah titik kesempurnaan, kesederhanaan, dan kedewasaan, ya. Yang saya lihat di sini adalah sebuah kebersamaan, sebuah sisi yang cukup membawa dalam sebuah hubungan yang baik, ya. Nothing is gained by holding on to past disappointments. Jadi apa yang kamu lakukan, kamu pengen bahwa dia tuh lebih banyak menghargai kamu. Karena mungkin yang saya rasakan, kamu lebih banyak mendapatkan sebuah pengorbanan. Yang bukan hanya sekedar pengorbanan, tetapi keikhlasan, ketulusan, dan cintamu. Niat hati kamu ingin bersama dia, hidup bersama-sama sampai langgeng, sampai tua nantinya. Karena yang saya lihat adalah mungkin itu adalah sesuatu yang mungkin terletak pada kekuatan batin jiwa kamu. Sehingga dia tidak bisa merasakan apa yang dia mau dan apa yang ingin dipenuhi, ya. Nah, sedangkan kamu di sini kamu pengen menghargai, pengen dihargai, pengen dihormati dan menghargai momen-momen kebersamaan, momen-momen waktu yang mungkin sudah banyak dilalui, ya. Nah, jadi pengaruh emosional, ya, apa yang dihadapi, apa yang disikapi kurang memberikan sebuah energi yang cukup negatif ataupun cukup positif. Karena yang saya lihat, kalian tidak memberikan sebuah energi yang cukup peka, ya, energi yang cukup baik dalam memberikan sebuah harapan bagaimana akan kamu sikapi dengan ketulusan hati kamu, ya. Jadi dua-duanya tidak saling peka dan mungkin saling menyalahkan dan saling memaksakan diri, sehingga hubungan kalian tidak memberikan sebuah kejiwaan dan cintamu seperti apa yang akan kamu sikapi, ya. Jadi itulah bentuk emosional antara si dia dengan kamu ataupun sebaliknya, dan emosional cinta dan perasaan seperti itulah yang terungkapkan masing-masing hubungan kalian seperti apa. Jadi ciptakanlah, kembangkanlah, dan berikan yang terbaik jika kamu benar-benar bisa memberikan sebuah ekspresi dalam gambaran hidup kamu, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan untuk kamu orang show ayam sudah selesai untuk di bulan Oktober. Tunggu dan nantikan harga paket promo edisi di bulan Oktober, ya. Jadi ataupun bisa mengikuti harga ketentuan terlebih yang dulu-dulunya, ya, dengan harga budget sesuai dengan keinginan kamu untuk mencari tahu hasil ramalan ini seperti apa secara general, ya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe, dan sekaligus mencatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.